Halo, saya Izal Samsudin. Salam kritis. Kali ini pembahasan saya adalah Islam banyak teroris dan Al-Quran memerintahkan agar perangi semua orang kafir. Yaitu pada At-Taubah ayat 36 dan Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Oleh sebab itu, Islam banyak teroris, Islam radikal, karena banyak kasus peledakan gereja dan peledakan-peledakan itu semua pelakunya kebanyakan dari Islam. Pasti kalian kenal Osama bin Laden. Dia ini teroris legendaris dunia yang pada saat itu membantai orang kafir. Nurdin M. Top, teroris asal Malaysia yang dulu dicari para militer. Untungnya sekarang mereka semua sudah wafat. Nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Nonton sampai selesai lalu komentar. Saya akan kritisi pembahasan ini. Kenapa pada ayat tersebut Al-Quran memerintahkan agar membasmi orang kafir atau mencabut nyawa orang kafir, dan kenapa Islam banyak teroris. Kita kritisi mulai dari surah At-Taubah ayat 36. Perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, pendapat ulama tafsir lain yang menyebutkan bahwa ayat ini sudah dinasak alias dihapus keperlakuannya. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Atiyah sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'li Al-Hakim Quran. Beliau menjelaskan bahwa awalnya memerangi orang musyrik itu merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Kemudian hukum ini dinasak atau dihapus, diganti menjadi fardu kifayah. Maksudnya yang wajib hanya mereka yang terlibat di peperangan saja, dan bukan semua umat Islam. Inti dari tafsiran ini ialah Al-Quran tidak perintahkan untuk basmi semua orang kafir, tapi ayat ini berlaku di peperangan saja. Ya, ayat ini berlaku di peperangan, bukan di hari-hari biasa lalu kalian melakukan pembasmian atau lain sebagainya. Ini adalah pemikiran sesat para teroris, ya. Mereka salah memahami. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di sini kita garis bawahi bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Para teroris menggunakan ayat ini untuk membasmi orang kafir. Mereka berpikir bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, maka pembunuhan levelnya lebih rendah daripada fitnah. Ya, ini pemikiran-pemikiran sesat. Teroris memahami ayat hanya sepenggal, tidak keseluruhan, tidak memahami tafsiran. Lalu mereka melakukan hal semaunya. Mereka jadikan dalil untuk memerangi orang-orang kafir. Oke, kita bahas tafsirannya. Dalam tafsiran Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dia berkata, ini adalah ayat pertama yang diturunkan mengenai peperangan di Madinah. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang yang memeranginya, dan beliau menahan diri dari siapa saja yang tidak memeranginya. Kalian pasti paham tafsiran ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita diperangi, kita memerangi balik. Tapi ketika kita tidak diperangi, maka kita diam saja. Ya, kita diperangi, kita balik memerangi. Tapi kalau kita tidak diperangi, maka kita diam saja. Itu tafsirannya.
Ya, kembali lagi ke pembahasan tadi. Teroris memahami ayat cuma sepenggal saja. Mereka tidak memahami keseluruhan. Dan saya tegaskan, dalam surah At-Taubah isinya adalah peperangan orang kafir. Itu berlaku ketika Islam diperangi. Kalau orang kafir tidak menyerang, maka umat Islam juga tidak akan perangi. Surah At-Taubah diturunkan pada masa-masa akhir dari pelaksanaan tugas kerasulan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kandungan surah At-Taubah ini lebih menekankan pada upaya bagaimana menata kehidupan umat Islam yang solid agar tidak mudah diganggu oleh pihak-pihak yang sewaktu-waktu dapat merusak kehidupan umat Islam. Jadi, teroris memahami ayat cuma sepenggal. Mereka pahami ayat cuma konteksnya saja, tidak melihat tafsirannya, tidak mengkaji, tidak mengkritisi lebih dalam. Ya, mereka tidak cocok untuk istilah radikal atau menyebut mereka sebagai orang-orang radikal. Ya, tidak pantas disebut orang radikal. Karena secara filsafat, pemikiran radikal itu pemikiran yang sampai ke akarnya, pemikiran kritis, mengkaji lebih dalam. Jadi orang-orang seperti pemikiran radikal, orang seperti itu adalah orang cerdas. Para teroris tidak pantas disebutkan radikal. Mereka lebih cocok disebut adalah orang yang tidak berpengetahuan atau orang yang kurang berpengetahuan, dan lebih tepatnya sesat dalam berpikir atau bodoh. Ya. Jadi jangan salah paham dengan judul tersebut. Kalian harus mengkritisi lebih dalam lagi. Ya. Kalau ada salah kata atau lain sebagainya, saya mohon maaf. Silakan kritik, silakan memberikan saran atau tambahan. Ya. Sampai jumpa dengan saya Izal Samsudin. Salam kritis.